Usaha pencarian Mochi pun sia-sia. Lin Chao kemudian memberi saran kepada Cui San dan Soso untuk kembali ke gudang, sembari meminta saran kepada Guru Chang. Namun saat sampai di gudang, mereka malah dihadang oleh Lai Ting dan Chung Kai yang tak mengenali Cui San. Dan saat Lin Chao menjelaskannya, mereka berdua pun kaget bercampur bahagia. Akhirnya setelah 10 tahun terpisah bisa bertemu kembali. Di situ Cui San juga memperkenalkan Soso kepada kedua saudaranya itu. Kemudian ia pun menghampiri Yun Qiu dan Xing Ku yang tengah mengawasi para murid latihan. Taingan yang mendengar kabar kepulangan Cui San pun memanggil para murid untuk membantunya menghampiri Cui San. Dan tak lupa juga, Cui San memperkenalkan Soso kepada kedua saudaranya itu. Kemudian Cui San bercerita bahwa anaknya yaitu Mochi telah diculik seseorang ketika ia tengah bertarung dengan pasukan Mongol. Mendengar hal itu, para saudara Cui San pun berjanji akan membantunya mencari anaknya. Dan akhirnya, setelah 10 tahun meditasi, kini Guru Chang telah membuka matanya. Di saat Cui San hendak menemui Guru Chang, akhirnya ia pun bertemu dengan Toingan yang tengah dibopong oleh para murid. Lengkap sudah kebahagiaan Cui San kini. Dan akhirnya, setelah sekian lama 7 kesatria Wudang pun berkumpul kembali. Kemudian mereka bersama-sama menemui Guru Chang. Cui San sudah tak mampu lagi membendung kerinduan serta air matanya ketika melihat gurunya itu. Begitupun sebaliknya, Guru Chang tak henti-hentinya menatap wajah murid kesayangannya itu yang semakin menua. Kemudian Cui San menjelaskan kepada Guru Chang bahwa 10 tahun lalu saat pameran Golok Naga, ia disekap oleh Tesun dan membawanya ke sebuah pulau terpencil, hingga akhirnya mereka terdampar di pulau es api. Dan kini Wudang akan kembali berjaya dengan berkumpulnya 7 kesatria Wudang. Kebahagiaan benar-benar dirasakan oleh Guru Chang. Kemudian Cui San pun mengajak Soso untuk menemui gurunya, untuk meminta restunya karena telah menikah. Dan sejak saat itu pula, Soso pun telah menjadi bagian dari Wudang. Mendengar anak Cui San dan Soso telah diculik, Guru Chang pun memerintahkan agar pencarian segera dilakukan. Namun sesaat dari luar terdengar suara yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Guru Chang yang ke-100. Dimulai dari sekte Amei, dipimpin langsung oleh biarawati kejam, Guru Chang dihadiahi sebuah jubah yang sangat indah. Melihat hal itu, Guru Chang sangatlah tersanjung dan berterima kasih. Melihat Hifu yang akan memberikan jubah itu, Lai Ting pun segera turun untuk menerima jubah itu. Ngomong-ngomong, Hifu dan Lai Ting ini sudah bertunangan, makanya Lai Ting gercep banget. Lin Chao dan Chung Kai yang merasa aneh terhadap banyaknya tamu yang datang pun mengajak Cui San ke belakang. Di situ mereka menduga bahwa kedatangan tamu yang banyak itu pasti ada tujuan lain. Bukan soal ulang tahun Guru Chang saja. Mereka pun harus bersiap-siap jika terjadi pertarungan nanti. Dan benar saja, setelah mengucapkan selamat kepada Guru Chang, Sekte Kunlun meminta Cui San untuk memberitahu keberadaan Tesun. Namun sesaat Xing Ku maju dan langsung membongkar kelicikan Sekte Kunlun yang tengah membawa senjata di lengan bajunya. Kemudian muncul sekte Shaolin yang setelah mengucapkan selamat kepada Guru Chang, mereka mengajukan 2 pertanyaan kepada Cui San. Pertama tentang kematian para biksu di kantor kurir dulu, apakah benar Cui San pelakunya. Yang kedua, kematian Guru Hongqin yang disebabkan serangan Tesun. Mereka meminta Cui San memberitahu keberadaan singa berambut emas tersebut. Mendengar hal itu, Cui San akhirnya angkat bicara. Untuk pertanyaan pertama, ia menjawab bukan dirinya lah pelakunya.
Sekalipun ia tahu siapa pembunuh biksu muda itu, ia tidak akan memberitahunya. Ya jelaslah Lawong istrinya pelakunya. Dan untuk pertanyaan kedua, Tesun sudah menjadi bagian saudaranya. Cuisan pun enggan membocorkan rahasia keberadaan Tesun tersebut. Lebih baik mati daripada menjual saudaranya sendiri. Begitu prinsip Cuisan. Guru Chang pun akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa dirinya percaya kepada Cuisan, karena dia tidaklah berbohong atas kematian para biksu muda itu. Namun jawaban itu malah membuat sekte lain itu pun semakin meradang dan terus menyudutkan Guru Chang yang tak bisa mendidik muridnya itu. Sekte Shaolin dan Kulun pun terus mengompori pertemuan itu. Soso yang tak tahan pun akhirnya angkat suara. Ia lantas mengakui bahwa dirinya lah pelakunya yang telah membunuh para biksu muda Shaolin. Dan jika mereka tak terima, Soso siap menerima hukumannya, sekalipun harus mati. Mendengar hal itu, para sekte lain itu pun kaget. Bagaimana mungkin wanita bisa sejahat itu? Namun sesaat Soso mengajak Cuisan untuk menemui Toingan. Raut wajah Toingan yang awalnya sumringah melihat Cuisan tiba-tiba menjadi kecut saat melihat wajah Soso. Seketika ia teringat masa lalunya. Di situ Soso meminta maaf kepada Toingan dan mengatakan kebenaran di hadapan Cuisan, bahwa yang telah melukai Toingan dengan jarum beracun adalah dirinya. Dan tak menyangka dari tindakan itu kesialan hidup terus dihadapi oleh Toingan. Cuisan yang mendengar hal itu pun merasa kaget. Ternyata musuh yang selama ini ia cari telah berada di sampingnya selama 10 tahun. Soso pun mengatakan bahwa dirinya baru berkata sekarang karena ia tak mau kehilangan Cuisan. 10年了，你要我三哥的凶手，为我三哥报仇。 Akhirnya Soso meminta Cuisan untuk membunuhnya, agar dendamnya bisa terbalas. Cuisan yang sudah sedih bercampur emosi pun menyanggupinya. Namun saat Cuisan hendak membunuh Soso, tiba-tiba Toingan melarangnya, hingga terjatuh dari kursi. Ia tak mau Cuisan membunuh Soso hanya karena dirinya yang saat ini sudah cacat. Sementara di luar kericuan sudah tak terkendali lagi. Kemudian muncul Cuisan yang berjarak ke arah Guru Chang. Sesampainya di atas, ia pun berlutut di hadapan gurunya dan meminta maaf karena telah merusak suasana ulang tahun gurunya itu. Kemudian Cuisan meminta gurunya untuk menyelamatkan Mochi dan membawanya kembali. Mendengar hal itu, Guru Chang menyetujuinya. Kemudian Cuisan berdiri dan berkata kepada sekte lain bahwa dirinya tidak akan mengkhianati persaudaraannya dengan Tesun. Dan seketika Cuisan menarik pedangnya dan bunuh diri. Sontak semuanya pun kaget melihat hal itu. Soso, Guru Chang, serta murid lainnya pun mengejar tubuh Cuisan yang jatuh melewati tangga. Kesedihan mendalam begitu dirasakan oleh Soso atas kematian suaminya. Namun sesaat Mochi pun muncul dan mengetahui hal itu. Ia tak henti-hentinya menangis melihat kematian ayah tercintanya. Soso yang merasa dendam karena dari tadi sekte Shaolin terus mengompori. Akhirnya ia meminta Guru Humen untuk mendekat dan akan membisikkannya keberadaan Tesun. Namun saat mendekat, Soso sama sekali tak memberitahu secara detail keberadaan Tesun kepada Guru Humen. Ia bersiasat agar Guru Humen dikira sekte lain telah menyembunyikan informasi dari Soso tersebut dan terus menyalahkannya. Kemudian Soso berpesan kepada Mochi agar saat dirinya dewasa nanti tidak gampang tergoda dengan wanita cantik, sekalipun ia perhatian. Karena dalam undang-undang wanita terdapat 2 pasal.
Yang pertama, wanita selalu benar. Yang kedua, jika wanita salah maka kembali ke pasal pertama. 越是漂亮的女人， Dan sesaat, Mochi dikagetkan ibunya tiba-tiba mati di atas tubuh ayahnya itu. Rupanya dari tadi Soso telah menusuk dirinya dengan belati. 你醒啊！呀，你醒一醒啊你！ Tak kuasa menahan sedihnya, Mochi pun lantas menyalahkan para sekte lain. Tak ketinggalan sekte Shaolin dan mengatai mereka sebagai pembunuh. Guru Chang yang melihat hal itu pun segera mendekati Mochi dan menenangkannya. Karena Choi-san dan Soso telah meninggal, akhirnya para sekte lain itu pun berpamitan satu persatu. Melihat hal itu, Lei Ting marah seakan-akan mereka habis manis sepah dibuang. 五哥， Yifu yang melihat kesedihan Lei Ting pun meminta maaf. Mendengar hal itu, Lei Ting berkata bahwa ia sama sekali tak menyalahkan Yifu. Tapi sebenarnya permintaan maaf Yifu bukanlah soal kematian Choi-san, melainkan ada yang lain. Soal apa? Nanti kita akan tahu. Namun, sesaat Mochi pun pingsan. Dan alangkah terkejutnya Guru Chang, ternyata Mochi telah terkena jurus pukulan telapak kematian. Guru Chang mengira jurus itu telah mati bersama pemiliknya yaitu Pak Zuen. Dan jurus ini hanya bisa disembuhkan dengan jurus pengobatan Naikun. Guru Chang hanya bisa berandai jika Guru Kwok bisa hidup kembali dan mengajarinya jurus Naikun. Namun sesaat Toingan datang sembari menangis. Ia merasa bersalah karena dirinya lah penyebab kematian Choi-san dan Soso, serta telah membuat Mochi menjadi yatim piatu. Melihat Toingan yang ingin bunuh diri, Guru Chang pun berkata bahwa Toingan tak boleh mengkhianati pengorbanan Choi-san. Namun sesaat Mochi merasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Akhirnya Guru Chang segera berusaha mengobati Mochi dengan tenaga dalamnya. Dan sejak saat itu, mereka terus mengobati Mochi dengan tenaga dalamnya. Jurus pukulan telapak kematian ini mampu membuat korbannya merasa panas di luar dan dingin di dalam tubuhnya. Mochi tetaplah anak kecil yang selalu merindukan kedua orang tuanya. Guru Chang tak melarang Mochi menangis, karena dengan menangis semua beban kesedihan Mochi akan hilang. 娘， Dan sejak saat itu, Guru Chang terus melatih Mochi tentang tenaga dalam, agar ia bisa mengendalikan panas dan dingin di dalam tubuhnya. Namun usaha itu rupanya belum berhasil. Guru Chang hanya bisa berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Mochi diberi umur yang panjang. Dan ia harus belajar ilmu Naikun untuk mengobati dirinya sendiri. Akhirnya Guru Chang berinisiatif pergi ke Shaolin untuk meminta Guru Hungmen mengajarinya ilmu Naikun. Namun hal tersebut diragukan para murid lainnya dan mengira Shaolin akan menyombongkan dirinya saat tahu pimpinan Wudang datang ke tempat mereka. Tapi Guru Chang sama sekali tak malu melakukan hal itu, karena prioritasnya cuma satu, yaitu kesembuhan Mochi. Akhirnya paginya Guru Chang bersiap pergi ke Shaolin dengan diikuti para murid lainnya di gerbang masuk. 好养志，一路保重。 Setelah berpamitan, berangkatlah Guru Chang dan Mochi. Dan benar saja, saat sampai di Shaolin, para biksu itu menolak mengajari Guru Chang jurus Naikun. Sekalipun Guru Chang sudah memohon. Mereka berkata karena Guru Chang yang dulunya adalah seorang sekte Shaolin tiba-tiba keluar. Untuk itu, mereka menganggap beliau telah mengkhianati sekte, alias pengkhianat. 然盛情可感，然而对本派而言却是不喜，还望三位大师慈悲为怀。 Akhirnya Guru Chang dan Mochi pun pergi dengan tangan hampa. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua melihat 3 orang yang tengah dikejar tentara Mongol. Dan parahnya, tentara itu berhasil membunuh salah satu anak itu. Melihat hal tersebut, Guru Chang segera datang dan menyerang para pasukan Mongol tersebut. Di sini kita bisa melihat kehebatan Kufo dari Guru Chang, hingga membuat para Mongol itu kocar-kacir. 莫非你是张三丰？你等着！ Dan rupanya kematian juga menimpa ayah dari anak perempuan tadi. Ia merupakan seorang nelayan. Akhirnya Guru Chang pun mengobati laki-laki itu yang bernama Yun Chen. Dan ternyata ia adalah seorang anggota Parsi. Namun Guru Chang sama sekali tak mempersalahkan hal itu. Setelah mendengar bahwa Mochi telah terkena serangan telapak kematian,
Chuan pun berinisiatif meminta izin kepada Guru Chang untuk membawa Mochi berobat ke tabib yang bernama Tabib Wu yang berada di lembah kupu-kupu. Setelah negosiasi cukup panjang, akhirnya Guru Chang menyetujuinya. 好，不过你不可让他。 Namun dengan satu syarat, setelah Mochi sembuh, ia harus membawanya kembali ke Wudang dan tak memasukkannya ke dalam sekte Parsi. Chuan pun menyanggupinya. Akhirnya berpisahlah mereka, Mochi dengan Yu Chen, sedangkan anak gadis yang belakangan bernama Chao Chiyuk itu bersama Guru Chang. Namun saat perjalanan malam, Mochi dan Yu Chen tak sengaja melihat Hifu dan Man Quan tengah bertarung dengan seorang anggota Parsi. Saat ditanya tentang keberadaan Tesun, pria itu enggan menjawabnya. Dan tanpa basa-basi, Man Quan langsung menusuk mata pria itu hingga buta. 去死吧！ Mochi juga mendengar percakapan dua murid Emei yang sebenarnya tak akur ini, di mana Man Quan mengetahui kalau Hifu telah memiliki anak dengan pria lain. Padahal statusnya saat itu adalah tunangan Lai Ting, paman Mochi. Mendengar hal itu, Hifu lebih memilih untuk pergi dan keluar dari sekte Emei. 他跟别的男人生了个娃娃，你说这是真是假？ Dinamakan lembah kupu-kupu karena di situ banyak kupu-kupu yang dibudidayakan oleh Tabib Wu untuk keperluan pengobatan. Saat sampai di pondokan, Yu Chuan langsung meminta Tabib Wu untuk mengobati Mochi. Namun Tabib Wu malah menolaknya dengan alasan ia hanya mau mengobati seseorang dari sekte Parsi. Mendengar hal itu, Yu Chen tak kehabisan akal. Ia lantas berkata bahwa Mochi adalah cucu Yin Tinjing alias elang beralis putih. 我看看再说吧。 Mendengar itu, Tabib Wu pun melunak dan bersedia menyembuhkan Mochi. Tapi dengan satu syarat, setelah sembuh nanti, Mochi harus bergabung dengan sekte elang milik kakeknya. Mengingat sekte elang adalah cabang dari sekte Parsi. Mendengar hal itu, Mochi langsung menolaknya. Karena ia telah berjanji kepada Guru Chang untuk tak bergabung dengan sekte elang ataupun Parsi. Tapi, setelah Tabib Wu melihat Mochi terluka karena jurus pukulan kematian, ia akhirnya mengesampingkan syarat tersebut. Karena tertarik dengan penyembuhan jurus ini. Dan akan menjadikan Mochi sebagai kelinci percobaan. 我碰上了这等毕生难逢的怪。 Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.